Shalom, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Damai sejahtera Allah dan kasih daripada Yesus Kristus senantiasa melimpah atas saudara. Dan saya rindu kabar saudara hari ini adalah kabar yang baik, kabar yang penuh dengan sukacita sekalipun dalam pergumulan, kabar yang terus kita bisa menaikkan ucapan syukur sekalipun air mata begitu luar biasa keluar dari kelopak mata kita. Hari yang penuh dengan gairah, hari yang penuh dengan sukacita untuk menyongsong anggur baru yang senantiasa Tuhan sediakan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Pagi ini berjumpa dengan saya dalam renungan pagi yang hadir di ruangan saudara, hadir dalam gadget saudara, hadir dalam iPad saudara, yaitu Word of Wisdom yang senantiasa menemani Bapak Ibu sekalian dari Senin sampai dengan Sabtu. Saya berdoa renungan ini membawa berkat, renungan ini memberikan kekuatan, renungan ini memantapkan setiap langkah yang kita tempuh sepanjang hari ini. Esok lusa ada pengharapan di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu yang kita kerjakan dengan asal-asalan, hasilnya pasti tidak akan baik. Jika ada anak sekolah, anak yang kuliah melakukan atau menjalani pendidikannya dengan tidak sungguh-sungguh alias asal-asalan, hasilnya pasti tidak akan maksimal. Dan jika kita membangun keluarga suami istri, membangun keluarga dengan asal-asalan, pasti hasilnya tidak akan pernah maksimal. Sama kalau kita mendidik anak-anak kita, asal tumbuh, asal hidup, asal sekolah, saya pikir hasilnya tidak akan pernah maksimal. Sama dengan seorang petani ketika bercocok tanam, sama dengan seorang yang sedang berkebun menanam tanaman tapi tidak pernah dirawat, menanam hanya asal-asalan, hasilnya akan berbeda. Sama dengan doa-doa kita, sama dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika Anda mengaku Kristen, ketika Anda mengaku anak Tuhan, ketika kita mengaku bahwa kita adalah umat tebusan Tuhan, tetapi kita menjaga hubungan asal-asalan dengan Tuhan, beda hasilnya dengan ketika Anda sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Orang yang asal-asalan jangan bermimpi bahwa doa-doanya akan maksimal di hadapan Tuhan. Orang yang asal-asalan dalam pelayanan jangan mimpi ada dalam pusat pengurapan Tuhan. Orang yang asal-asalan melangkah jangan mimpi sampai ke tujuan Allah dengan penuh kemenangan. Tetapi orang yang penuh dengan kesungguhan, tetapi segala sesuatu yang dikerjakan dengan niat, fokus, tidak mendua hati, mengeliminir sekian banyak kekhawatiran, hasil yang kita capai itu berbeda. Ayo kita lihat satu ayat, hasil daripada kesungguhan, dan itu berdampak buat sikap sorga atas apa yang kita doakan. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian. Elia adalah manusia biasa seperti kita. Tapi kalau kita lihat Elia, saudaraku, berbeda. Elia tidak mati secara fisik. Elia adalah doa yang penuh dengan berkuasa. Tetapi Alkitab berkata Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Ada perkataan Elia berdoa bersungguh-sungguh sehingga 3 tahun dan 6 bulan tidak terjadi hujan. Artinya tidak terjadi hujan karena doa yang dinaikkan oleh Elia dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan itu menarik hadirat Tuhan. Kesungguhan itu menarik mujizat Tuhan. Kesungguhan itu menarik berkat Tuhan. Dan kesungguhan itu membawa wibawa ilahi turun atas kita. Apa yang kita doakan hari-hari ini? Kalau belum ada jawaban, mari kita koreksi. Jangan-jangan kita belum sungguh-sungguh. Kenapa kita gagal? Kenapa kita jatuh bangun? Saya ingatkan dalam renungan Word of Wisdom pagi ini, jangan-jangan kita belum bersungguh-sungguh berdoa, bersungguh-sungguh melakukan segala sesuatu yang kita imani, yaitu ada keraguan yang kita simpan. Kita datang kepada Tuhan, yuk, biar firman-Nya termateraikan dalam hidup kita, dan kita berjalan
sesuai dengan tuntunan Tuhan. Bapa Allah yang kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Terima kasih buat teladan Elia yang luar biasa untuk mengajar kami berdoa sungguh-sungguh, bertindak sungguh-sungguh, melakukan iman dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu itu hidup atas hidup kami, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kesungguhan, supaya hidup kami Engkau dapatkan berkenan di hadapan. Di dalam nama Yesus, berkati semua yang ikut online mendengarkan Word of Wisdom pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Anda diberkati oleh renungan pagi ini, jangan lupa Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Bagikan kepada orang lain, saudara, teman, kontak saudara yang ada di WA, biar banyak orang boleh dipulihkan dan diberkati. Dan jika Bapak Ibu saudara sekalian ada pergumulan, rindu untuk di-share, silakan hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Tim Epicenter of Mercy dengan sukacita akan melayani Bapak Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.